Hamdan wa syukronillah amma ba'd. Ehm, saya Isarul Fidan, mahasiswa UNIPI semester 3, akan presentasi tentang sejarah Jepang. Tugas dari Sejarah Asia Timur membahas tokoh Jepang Tokugawa Ieyasu. Nah, Tokugawa Ieyasu ini merupakan shogun dari Kesogunan Tokugawa yang lahir pada zaman Edo dan merupakan kesinambungan dari generasi-generasi kesogunan sebelumnya, yakni generasi kedua pada zaman Muromachi dan generasi pertama pada zaman Kamakura. Nah, sekilas biografinya, Ieyasu lahir di Istana Okazaki di kawasan Mikawa pada hari ke-26 bulan ke-12 dan tahun ke-11 Tenbun, kalender Jepang. Yang awalnya pada saat lahir ini, Tokugawa Ieyasu memiliki nama Matsudaira Takechiyo, dan dia adalah anak dari Matsudaira Hirotada, seorang daimyo Mikawa dari klan Matsudaira, dan ibunya bernama Odaino Kata, seorang putri samurai Mizuno Tadamasa. Nah, pada tahun 1556 Takechiyo menjalani upacara kedewasaan, dan pada saat itu ia mengganti namanya menjadi Motoyasu Matsudaira. Pada tahun 1566, Motoyasu mengirimkan petisinya pada Istana Kekaisaran untuk mengganti namanya menjadi Tokugawa Ieyasu, dan pada saat itu ia dikenal sebagai Tokugawa Ieyasu. Pada tahun 1584, sekilas sebelum lahirnya atau berdirinya Kesogunan Tokugawa, Ieyasu memutuskan untuk mendukung Oda Nobukatsu, seorang putra tetua dan pewaris Oda Nobunaga dari klan Oda, untuk melawan Hideyoshi. Nah, pada tahun 1598, Ieyasu dipilih menjadi satu dari 5 dewan yang bertanggung jawab untuk memimpin hingga Toyotomi Hideyori cukup umur. Kemenangan Tokugawa di pertempuran Sekigahara membawanya menjadi penguasa de facto seluruh Jepang. Setelah Tokugawa Ieyasu mengalahkan para pengikut setia Toyotomi di pertempuran Sekigahara pada tahun 1600, ia diangkat menjadi shogun pada 1600. Nah, dari sini awal berdirinya Kesogunan Tokugawa yang dipimpin oleh Tokugawa Ieyasu sendiri. Selanjutnya, Ieyasu Tokugawa merupakan shogun pendiri pertama. Sebagai pendiri pertama Tokugawa, dalam masa pemerintahannya, Ieyasu masih menghormati kedudukan kaisar dalam pemerintahan. Nah, kemudian pada usia 60 tahun, ia diberikan gelar shogun dan ia menjadi shogun Tokugawa pertama. Setelah itu, Kesogunan Tokugawa yang dipimpin oleh Tokugawa Ieyasu sendiri hanya bertahan selama 2 tahun, dari 1603 sampai 1605, karena difaktorkan oleh usia yang sudah tua pada saat itu. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama, putranya itu bernama Tokugawa Hidetada, dan turun tahta dari kesogunan tersebut sebagai seorang shogun tidak membuat dia hanya berdiam diri. Dia masih berperan di balik layar untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Ieyasu mengumpulkan anak buahnya pada tahun 1614 untuk pertempuran terakhir menghilangkan sisa-sisa klan Toyotomi di Istana Osaka. Ini merupakan bentuk untuk menaklukkan sebuah ancaman-ancaman yang datang mengancam kesogunan Tokugawa. Nah, pertempuran ini merupakan pertempuran Sekigahara. Pertempuran Sekigahara yang dipimpin langsung oleh Tokugawa Ieyasu. Pertempuran Sekigahara merupakan
awal dari lahirnya Shogunan Tokugawa. Kalau sekarang pertempuran Osaka yang merupakan peran atau pergerakan terakhir yang dilakukan oleh Tokugawa Ieyasu untuk mempertahankan dan membuat Kesugunan Tokugawa memiliki kekuasaan yang panjang. Nah, pada pertempuran Osaka ini ia berencana untuk menghilangkan sisa-sisa dari klan Toyotomi. Nah, pada tahun 1614, Tokugawa menciptakan sebuah alasan untuk memerangi Hideyori dan menyerang kastil Osaka. Penyerangan yang disebut juga penyerangan kastil Osaka di musim dingin ini menimbulkan korban yang tidak sedikit dari Kesugunan Tokugawa. Akhirnya Tokugawa dengan sigap mengincar ibu Hideyori, yakni Yodogimi, dengan mencari tahu letak keberadaannya dan menembaki tempat tersebut dengan meriam. Yodogimi pun akhirnya membujuk Hideyori untuk berdamai dengan Ieyasu, yang akhirnya disetujui oleh Hideyori. Setelah Ieyasu memperlihatkan seakan pasukannya telah mundur, ia menutupi selokan di luar kastil Osaka yang diprotes langsung oleh Hideyori dan menyebabkan Ieyasu menarik kembali tawaran damainya. Dan penyerangan kastil Osaka ini berpuncak di musim panas pada pertempuran Tennoji pada Juni 1615 yang merupakan pertempuran terakhir yang terbesar yang dilakukan oleh para samurai. Dan pertempuran Tennoji dimenangkan oleh Tokugawa. Hideyori dan ibunya yang merasakan kekalahan tersebut melakukan bunuh diri saat melihat kekalahan di depan mata mereka. Dengan hilangnya ancaman-ancaman terakhir dari sisa-sisa klan Toyotomi sudah ditaklukkan, tidak ada lagi ancaman untuk klan Tokugawa atau Kesugunan Tokugawa mendominasi Jepang. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.